Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi saya yang tadi. Rumusan masalah. Rumusan masalah adalah salah satu bagian paling dalam penyusunan proposal atau karya ilmiah. Pada bagian ini, peneliti dituntut untuk bisa menjabarkan permasalahan yang akan diangkat dalam bentuk pertanyaan. Membuat rumusan masalah itu tidak sulit asalkan Anda mengenal benar permasalahan penelitian dan menguasai teori-teori untuk mengidentifikasi variabel penelitian. Beberapa ciri rumusan masalah yang baik adalah antara lain. Yang pertama, visible, yaitu berisi permasalahan yang dapat diatasi melalui penelitian tanpa memerlukan waktu, tenaga, dan uang yang tidak terjangkau. Selanjutnya, jelas, yaitu tidak memuat tafsiran ganda. Terus signifikan, yaitu betul-betul penting dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu, pengetahuan, dan kemaslahatan manusia. Dan yang terakhir, etis, yaitu tidak menyangkut perasaan seseorang dan tidak mengganggu lingkungan sosial tempat penelitian berlangsung. Persoalan pada rumusan masalah itu dijawab, dan hal itu tergambar pada tujuan penelitian. Tujuan penelitian merupakan keinginan peneliti untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan. Oleh sebab itu, tujuan penelitian harus relevan dan konsisten dengan identifikasi masalah, rumusan masalah, dan proses penelitiannya. Dalam kurung Ridwan 2013. Menurut Locke et al. 2007, dalam Creswell 2010, tujuan penelitian berarti menunjukkan mengapa peneliti ingin melakukan penelitian dan apa yang ingin dicapainya. Begitu pentingnya tujuan penelitian ini sehingga peneliti perlu menulisnya secara terpisah dari aspek-aspek lain dalam proposal penelitian dan perlu dibingkai dalam paragraf dan kalimat yang mudah dipahami pembaca. Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil dari sesuatu yang akan dicapai atau dituju dalam sebuah penelitian, sehingga keterangan ini didapatkan setelah penelitian selesai. Untuk perumusan, tujuan penelitian mengungkapkan keinginan peneliti untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan. Untuk dapat menyusun tujuan penelitian dengan baik, perhatikan beberapa strategi penulisan sebagai berikut. Yang pertama, gunakanlah kata-kata seperti tujuan, maksud, atau sasaran. 2. Tujuan penelitian kualitatif berfokus pada suatu fenomena, sedangkan pada penelitian kuantitatif menunjukkan dua atau lebih variabel yang berelasi atau yang dapat dibandingkan. 3. Gunakan verba tindakan pada penelitian kualitatif seperti menemukan, mendeskripsikan atau mengamati, pengalaman, fenomenologi, memahami, etnografi, mengembangkan penelitian pengembangan, menyajikan penelitian deskriptif, dan sebagainya. Adapun pada penelitian kuantitatif seperti hubungan antara perbandingan antara dan pengaruh terhadap. 4. Tunjukkan para partisipan atau subjek penelitian Anda. Tempatkanlah variabel bebas terlebih dahulu, diikuti variabel terikat atau juga variabel kontrol. Ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup bisa diartikan secara lebih khusus pada materi atau hal tertentu. Dalam sebuah penelitian, ruang lingkup bisa berarti pembatasan variabel yang digunakan, beberapa banyak subjek yang akan diteliti, luas lokasi penelitian, materi yang dikaji, dan sebagainya. Hipotesis penelitian. Ketika menulis karya tulis ilmiah, maka ada satu bagian yang tidak boleh terlewatkan, yakni hipotesis penelitian. Bagian tersebut cukup krusial, termasuk dalam skripsi. Jadi, kamu bakal menuliskannya saat sudah mengerjakan skripsi. Bagian tersebut mungkin tidak sepanjang bagian lainnya, seperti pembahasan atau latar belakang. Meski begitu, hipotesis memiliki peran penting dalam sebuah penelitian. Yang B, landasan teori dan tinjauan pustaka. Landasan teori berfungsi untuk menyajikan ulasan teoretis dengan
memformulasikan sintesis teori yang akan digunakan sebagai dasar pemecahan masalah yang diteliti. Di pihak lain, tinjauan pustaka berfungsi untuk menyajikan ulasan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yang kemudian dibandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan ini. Baik teori maupun penelitian yang diulas diarahkan kepada pemecahan masalah yang diteliti, sehingga setelah peneliti itu selesai dilakukan dan hasilnya dilaporkan, diketahui apakah teori tersebut perlu dikembangkan lebih lanjut dan apakah penelitian ini dapat menutup kekurangan penelitian-penelitian sebelumnya. Pada tahapan landasan teori dan tinjauan pustaka digunakan genre mikroulasan, review. Yang diulas adalah teori yang akan digunakan dan sejumlah penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Teori yang diulas tidak hanya berasal dari buku, tetapi juga sumber-sumber lain yang dirujuk dalam proposal. Sementara itu, penelitian-penelitian yang diulas adalah penelitian-penelitian sejenis yang relevan untuk keperluan penulisan proposal penelitian. Tahapan yang paling bermanfaat untuk diambil dari teks ulasan adalah tahapan tafsiran isi dan tahapan evaluasi. Dalam menafsirkan isi, Anda tidak boleh salah memahami sumber-sumber yang Anda ulas. Demikian pula, dalam mengevaluasi teori, Anda perlu mempertimbangkan keunggulan dan kelemahan-kelemahannya. Dari sinilah Anda memilih dan menetapkan teori yang akan Anda gunakan untuk memecahkan masalah yang akan diteliti. C. Metodologi penelitian. Tahapan metodologi penelitian meliputi 1. Waktu dan lokasi penelitian, 2. Sumber data penelitian, dan yang terakhir, yang 3. Alur penelitian. Unsur yang pertama mengandung pengertian bahwa penelitian akan dilaksanakan pada kurun waktu dan di lokasi tertentu. Pada teori tentang metodologi penelitian, kedua hal itu sering dikatakan sebagai latar atau setting penelitian. Unsur yang kedua menunjukkan penjelasan tentang wujud dan data untuk tempat data diperoleh serta dengan teknik apa data diperoleh dan dianalisis. Unsur yang ketiga merupakan prosedur atau langkah-langkah penelitian. Dari ketiga unsur tersebut dapat dinyatakan bahwa tahapan metodologi penelitian menyajikan pendekatan, metode, dan teknik penelitian yang akan diterapkan termasuk langkah-langkah yang akan ditempuh. Genre mikro yang digunakan pada tahapan metodologi penelitian adalah deskripsi, laporan, dan prosedur. Deskripsi digunakan untuk memaparkan wujud data serta waktu dan lokasi penelitian. Laporan digunakan untuk menjelaskan klasifikasi data berdasarkan kriteria tertentu, serta prosedur digunakan untuk menunjukkan langkah-langkah penelitian. Salah satu pembimbing untuk menentukan jenis metode yang akan digunakan adalah tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, jika tujuan adalah untuk menguji hubungan, metode akan digunakan adalah metode penelitian korelasional. Jika tujuannya untuk membedakan hasil dua perlakuan, metodenya adalah eksperimen. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.